Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film petualangan berjudul The Mummy yang dirilis pada tahun 1999. Film ini mengisahkan sekelompok orang yang nekat membongkar makam terkutuk dan tak sengaja membangkitkan sosok kejahatan yang lahir 3000 tahun yang lalu. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di Thebes, Mesir tahun 1290 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu imam besar bernama Imhotep berselingkuh dengan Angsunamun yang merupakan istri Raja Fir'aun Seti ke-1. Perselingkuhan mereka akhirnya diketahui oleh Fir'aun yang curiga dengan tanda tato luber di bahu Angsunamun. Akan tetapi, belum sempat patah hati, Fir'aun tiba-tiba dibunuh oleh Imhotep dan Angsunamun. Untungnya, di saat itu juga penjaga Fir'aun datang yang membuat Imhotep kabur melarikan diri, sedangkan Angsunamun melakukan bunuh diri sehingga nantinya Imhotep bisa membangkitkannya dengan sebuah kitab. Setelah melakukan penguburan terhadap Angsunamun, Imhotep sengaja membobol ruang bawah tanah dan mencuri mayat Angsunamun. Ia dan para pengikutnya lalu membawa mayat Angsunamun melintasi padang pasir ke lokasi makam keramat yang bernama Hamunaptra. Sesampainya di sana, mereka langsung memulai upacara kebangkitan, di mana Imhotep membaca deretan mantra yang tertara di kitab berwarna hitam. Namun, belum sempat Angsunamun dihidupkan kembali, para penjaga Seti datang yang membuat jiwa Angsunamun dikirim kembali ke dunia bawah. Dan untuk memberi pelajaran atas kelakuan bedek Imhotep, para penjaga Seti sengaja memumikan Imhotep dan pengikutnya secara hidup-hidup. Tak hanya itu, Imhotep juga dipaksa menanggung kutukan Homdai yang mana lidahnya dipotong dan dikubur hidup-hidup dengan segerombolan kumbang pemakan daging. Imhotep kemudian dimakamkan di bawah pengamanan tingkat tinggi, yaitu disegel di dalam sarkofagus dan dikubur di bawah patung dewa Mesir yaitu Anubis. Selain itu, makam Imhotep juga dijaga ketat selama berabad-abad oleh Medjay yang merupakan keturunan penjaga istana Seti. Karena jika Imhotep dilepaskan, maka kekuatan atau kutukannya akan melepaskan gelombang kehancuran dan kematian di muka bumi ini. 3.000 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1923, tentara dari Legiun Prancis yang dipimpin oleh Rich O'Connell dari Amerika melakukan pengambilan wilayah di Hamunaptra dan mendapatkan serangan mendadak dari pasukan prajurit Medjay. Jumlahnya yang banyak membuat rekan Rich bernama Benny pergi melarikan diri, sedangkan Rich dan pasukan tersisanya melakukan perlawanan secara habis-habisan. Dalam peperangan itu, Rich kehilangan banyak prajurit. Ia pun memutuskan untuk melakukan request to Baka dan dikejar-kejar oleh puluhan prajurit Medjay. Namun, saat Rich berhenti untuk menyerahkan diri, para prajurit itu tiba-tiba pergi meninggalkan Rich. Rupa-rupanya, Rich berdiri tepat di makam Imhotep yang tentu saja membuat Medjay lari terbirit-birit. Tidak cuma itu, Rich juga dikejutkan dengan amblasnya pasir yang membentuk menyerupai wajah seorang pria. Rich, satu-satunya yang selamat, kemudian pergi meninggalkan Hamunaptra, sedangkan pemimpin Medjay yaitu Ardech membiarkan Rich pergi karena menurutnya Rich tidak akan selamat saat melewati gurun pasir. Singkat cerita, 3 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1926,
pustakawan Kairo dan calon egilistologi bernama Evelyn Kernehan tak sengaja membuat masalah dengan menjatuhkan beberapa rak buku. Hal ini pun membuat Evie dimarahi oleh penjaga perpustakaan bernama Dr. Terence. Look at Sons of the Pharaoh! Look at my library! I don't get how you do it. Setelah Terence pergi, Evie tak sengaja mendengar suara gerusak-gerusuk dari ruangan penyimpanan artefak. Ternyata suara itu berasal dari kakak Evie bernama Jonathan yang datang ke sini untuk menunjukkan temuannya, yaitu kotak segi 6 berisi sebuah peta yang ia curi dari seorang pria. Evie dan Jonathan kemudian menunjukkan peta itu ke Terence, di mana saat mereka mengamati peta tersebut, ternyata peta itu menuju ke jalan ke kota Hamunaptra yang hilang dan tempat semua kekayaan Mesir kuno disimpan. Meskipun sangat menggiurkan, tetapi Dr. Terence tak terpikat dengan peta tersebut dan menganggap Hamunaptra sebagai tempat mitos. Bahkan, Dr. Terence sengaja membakar peta itu sampai sebagian dari petanya hangus. Karena Jonathan mengincar harta Mesir kuno dan Evie sangat menyukai sejarah Mesir, keduanya pun pergi menemui seorang pria yang sebelumnya memiliki kotak tersebut. Pria itu ternyata Rich O'Connell yang sekarang dipenjara di bawah perintah kepala sipir bernama Hasan. Saat Evie menanyakan tentang peta menuju Hamunaptra, Rich langsung mengaku kalau dirinya pernah ke sana dan mendapatkan kotak itu di sana. Menyadari kalau Rich bisa menuntun ke Hamunaptra, Evie pun meminta Hasan untuk melepaskannya. Namun Hasan menolak karena hari ini adalah hari eksekusi Rich. Ketika Rich dihukum gantung, Evie memberi 500 pound agar Hasan mau membebaskan Rich. Namun Hasan tetap menolak sampai akhirnya Hasan berubah pikiran setelah mendengar ada harta karun di kota Hamunaptra. Dan Evie setuju untuk memberikan 25% harta temuannya kepada Hasan. 50%. 20. 25. Deal. Cut them down! Setelah Rich dibebaskan, mereka berangkat ke kota tujuan dengan menaiki kapal. Hasan juga ngotot ingin ikut dengan dalih mengambil hartanya secara langsung. Di dalam perjalanan, Rich bertemu dengan sekelompok pemburu harta karun yang memiliki misi sama seperti Evie. Mereka dipimpin oleh egiptologis terkenal bernama Dr. Alan Chamberlain. Rich kemudian menemui Evie yang sedang membaca buku. Setelah Evie pergi, Rich dikejutkan dengan adanya Benny yang ternyata menjadi pemandu sekelompok pemburu ke kota Hamunaptra, karena memang Benny ini juga pernah ke sana. Rich yang masih kesal dengan Benny karena meninggalkannya saat perang, kemudian sengaja membuang Benny ke sungai. Namun, gak lama kemudian, Rich menyadari kalau kapalnya sedang disusupi. Dan benar saja, sekelompok prajurit Medjay tiba-tiba masuk ke kapal dan minta Evie untuk memberikan kotak atau kuncinya. Untung saja, Rich datang dan langsung menyelamatkan Evie. Dalam kekacauan itu, semua penumpang jebur ke sungai. Begitu pula dengan Jonathan yang ikut terjun ke sungai setelah mendapatkan kotaknya. Rich, Evie, Jonathan, dan Hasan kemudian menepi ke daratan sebelah kanan, sedangkan Benny dan kelompok pemburu harta karun menepi ke daratan sebelah kiri. Meskipun berbeda, tapi Benny tetap yakin kalau ia akan menemukan kotanya. Keesokan paginya, Rich menyewa beberapa unta untuk pergi ke Hamunaptra. Di sini, Rich terpesona dengan kecantikan Evie dan mulai menanamkan perasaan dengannya.
Keempatnya kemudian pergi menuju ke gurun pasir yang menjadi jalan satu-satunya menuju ke kota Hamunaptra. Singkat cerita, saat menjelang pagi, kelompok Reach bertemu kembali dengan kelompok Benny. Dalam titik pertemuan ini, Reach dan Benny menunjukkan kepada orang-orang bahwa kota Hamunaptra akan muncul saat matahari terbit. Dan benar saja, kota itu secara perlahan mulai terlihat ketika matahari mulai kemumbul. Mereka kemudian berlomba ke kota tersebut untuk mencari titik lokasi makam. Sesampainya di sana, kelompok Benny menggali sebuah goa, sedangkan kelompok Reach memasuki lubang yang berada di kaki patung Anubis atau makam Imhotep. Keempatnya lalu menyusuri goa itu dan tak sengaja menemukan kaki Anubis. Di saat itu juga, mereka bertemu kembali dengan kelompok Benny dan Dr. Alan, di mana Alan mengeklaim kalau lokasi ini adalah temuannya. Meskipun Reach tak terima, tapi Evie tetap menyarankan Reach untuk menggali ke tempat yang lain karena goa ini sangat luas. Push off. This is our dig site. Reach, Evie, dan Jonathan kemudian memilih untuk menemukan makam Imhotep, sedangkan Hasan terus menelusuri goa sampai akhirnya ia menemukan kumbang pemakan daging yang ia kira sebagai emas biru. Dan saat Hasan mulai mengambil beberapa kumbang, salah satu kumbang keluar dari cangkangnya, lalu masuk ke tubuh Hasan sampai membuat Hasan kesakitan. Sementara itu, Alan meminta 3 pekerja untuk membongkar kaki Anubis yang dipercaya memiliki harta karun. Namun, saat ketiga pekerja itu membuka kaki tersebut, mereka terkena perangkap gas asam garam yang membuat kulit mereka melepuh. Evie, Reach, dan Jonathan akhirnya berhasil menemukan sarkofagus milik Imhotep. Namun, untuk membuka peti itu, mereka harus membutuhkan kunci. Evie pun langsung mengambil kotak milik Jonathan dan menggunakan kotak itu untuk kuncinya. Tapi sebelum mereka membuka petinya, tiba-tiba Hasan berlari ke arah mereka karena kesakitan sampai akhirnya Hasan menabrak dinding dan meninggal. Karena kejadian inilah, semua orang pun menghentikan penggalian dan kembali ke permukaan. Di saat sedang asik-asiknya berkemah, tiba-tiba pasukan Medjay yang dipimpin oleh Ardet datang menyerang. Dalam pertempuran itu, Ardet mencoba melawan Reach, namun akhirnya ia memilih untuk mundur dan mengingatkan Reach bahwa apa yang sedang mereka cari di sini hanya untuk menemukan bencana. Keesokan paginya, kedua kelompok itu kembali melakukan penggalian, di mana kelompok Alan mengambil kotak kuno di kaki Anubis, sedangkan kelompok Reach membongkar peti Imhotep, di mana peti itu berisi mumi Imhotep yang ternyata masih basah. Padahal menurut Simbah, mumi tersebut seharusnya mengering. Evie lalu menemukan catatan yang menginfokan bahwa mumi ini adalah imam besar Imhotep yang diberi kutukan Homdai. Sementara itu, sebelum membuka kotak misterius, Alan membaca sebuah ukiran di tutup kotak yang mengatakan bahwa siapapun yang membuka kotak ini akan dikutuk jika Imhotep dibangunkan. Meskipun sudah diperingatkan oleh ukiran, tetapi Alan dan yang lainnya tetap membuka kotak itu dan menemukan kitab hitam atau Book of Death yang digunakan Imhotep untuk membangkitkan Angsunamun. Tidak cuma itu, mereka juga menemukan beberapa kunci yang menurut mereka bisa dijual dengan harga yang mahal. There's your treasure, gentlemen.
Setelah mendapatkan semua itu, para pemburu yang terdiri dari Henderson, Burns, dan Daniel memamerkan guci temuannya kepada Rich dan menyindir tentang temuan Rich yang hanya menemukan mumi kuno. Saat malam larut tiba, Evie diam-diam mengambil Book of the Dead dari Ellen dan membukanya dengan kotak kunci. Evie yang penasaran lalu langsung membaca beberapa kalimat. Namun, kalimat yang Evie baca ternyata sebuah mantra untuk membangunkan sang imam besar Imhotep. Dan akhirnya, Imhotep pun bangkit dari kematian untuk menciptakan bencana. Gak lama setelah Imhotep bangkit, wabah pertama muncul. Wabah itu berupa jutaan belalang yang terbang bergelombor ke arah mereka. Hal ini pun membuat orang-orang berlari ke dalam goa. Namun, nasib sial menimpa Burns. Ia terjatuh dan kacamatanya terinjak oleh Benny. Karena kacamatanya rusak, Burns pun tak bisa melihat dengan jelas. Sampai akhirnya, Burns bertemu sosok mumi Imhotep yang secara langsung menyerangnya. Sementara Rich, Evie dan Jonathan dikejutkan dengan kemunculan ribuan kumbang pemakan daging. Mereka lalu berlari ke arah sana dan melompat ke lokasi yang tidak masuk ke dalam jalur kumbang. Namun sayangnya, Evie terpisah dan tak sengaja masuk ke dalam pintu rahasia. Di dalam pintu itu, Evie bertemu dengan Bones yang mana mata serta lidahnya sudah diambil oleh Imhotep untuk menciptakan wujud aslinya. Imhotep lalu berterima kasih kepada Evie karena telah membangkitkannya. Ia juga menganggap Evie sebagai Angsunamun. Di saat itu juga, Rich dan para pemburu datang. Rich kemudian menembak Imhotep. Setelah itu mereka kabur melarikan diri. Setelah keluar dari goa, Rich dan orang-orang yang selamat bertemu dengan Ardet dan prajurit Medjay yang berhasil menyelamatkan Burns. Ardet memarahi mereka karena telah membangkitkan Imhotep yang kini akan membawa kematian dan kehancuran di kota Mesir. Dan satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melarikan diri ke kota lain sampai mereka menemukan cara untuk membunuh Imhotep. Seluruh rombongan kemudian pergi meninggalkan makam, tapi tidak dengan Benny yang masih tertinggal di dalam makam. Ia lalu bertemu dengan Imhotep yang menjadikan Benny sebagai budaknya setelah Benny mengucapkan bahasa Yahudi. Kelompok Rich dan pemburu lalu kembali ke Kairo. Di sana, Rich dan lainnya berencana untuk meninggalkan Mesir, tetapi Evie malah memutuskan untuk tetap tinggal karena semua kekacauan ini disebabkan olehnya dan harus dihentikan. Sore harinya, wabah kedua muncul, yaitu semua air berubah menjadi darah. Hal ini pun membuat Rich curiga kalau Imhotep berada di kota ini. Dan benar saja, Benny ternyata membawa Imhotep ke Kairo, di mana Imhotep bertemu lagi dengan Burns dan langsung mengambil sari-sari tubuh Burns sebagai proses regenerasi. Gak lama kemudian, bencana ketiga datang, berupa badai petir dan hujan api. Hah? Bapak kau hujan api? Rich dan lainnya lalu pergi ke ruangan Burns dan menemukan kalau Imhotep serta Burns yang sudah keriput. Rich mencoba membunuh Imhotep dengan tembakan, namun dia kebal senjata apapun. Sampai akhirnya Imhotep lari ketakutan ketika melihat seekor kucing. Mereka kemudian pergi ke museum milik Terence untuk mencari petunjuk. Namun sesampainya di sana, mereka malah menemukan Dr. Terence sedang berbincang dengan Ardet. Rupa-rupanya, keduanya telah bekerja sama untuk melindungi makam Hamunaptra. Itulah sebabnya Terence sengaja membakar petinya di awal film. Petanya di awal film. Mereka kemudian berdiskusi untuk menghadapi Imhotep, di mana Terence berteori kalau Imhotep akan membangkitkan Angsunamun dan menggunakan tubuh Evie untuk membuat Angsunamun kembali utuh.
Di saat itu juga terjadi gerhana matahari sehingga mereka harus bergegas untuk mencari cara membunuh Imhotep. Sementara itu, Benny yang sedang berada di kamar Ellen ditemukan oleh Rich yang memaksa Benny untuk menjelaskan tentang tujuan Imhotep. Benny pun mengatakan kalau Imhotep hanya mengincar Book of the Dead dan Evie untuk membangkitkan pacarnya. Di saat itu juga, suara jeritan terdengar. Ternyata suara itu berasal dari Dr. Ellen yang tewas diserap oleh Imhotep. Setelah berhasil menemukan Book of the Dead, Imhotep menemui Henderson yang memiliki satu guci. Imhotep lalu langsung menyerap sari Henderson sehingga kini wujud Imhotep asli mulai terlihat. Imhotep kemudian mencoba menculik Evie, tapi untungnya Rich datang sambil membawa kucing yang membuat Imhotep kabur melarikan diri. Rich, Evie dan lainnya lalu kembali ke museum, di mana di sana mereka membicarakan tentang kitab emas bernama Aman-Ra yang mungkin bisa melawan Imhotep. Di saat itu juga, para penduduk yang terkena wabah dan di bawah pengaruh Imhotep mulai mendekati museum. Evie pun segera membaca artefak tablet sejarah Mesir kuno yang menjelaskan kalau lokasi buku emas berada di patung Horus. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi dari museum menggunakan mobil. Saat di tengah jalan, mereka dihadang oleh para zombie. Tapi Rich masa bodoh dan sengaja menabrak para penduduk tersebut. Sampai akhirnya, Daniel terjatuh dan berakhir menjadi santapan Imhotep. Rich dan lainnya kemudian turun dari mobil setelah menabrak bubuk. Saat mereka terpojok oleh para penduduk, Imhotep yang telah beregenerasi sepenuhnya menawarkan Evie untuk ikut dengannya, dengan imbalan membiarkan yang lain tetap hidup. Evie pun setuju, tapi saat mereka pergi, Imhotep malah menarik kembali kata-katanya dan menyuruh para penduduk untuk membunuh mereka semua. Untungnya, Rich menemukan jalan keluar sehingga ia, Jonathan, dan Ardeth bisa meloloskan diri, sedangkan Dr. Terence mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rich. Keesokan harinya, Rich, Jonathan, dan Ardeth meminta bantuan kepada Winston Havelock, seorang pilot pesawat tempur Perang Dunia ke-1 yang terlihat putus asa. Setelah menceritakan tujuannya, Winston langsung setuju dan menerbangkan mereka ke Hamunaptra. Singkat cerita, sesampainya di Hamunaptra, Imhotep melihat Rich dan lainnya yang datang dengan menggunakan pesawat. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan badai pasir besar, lalu melahapnya. Melihat hal itu, Evie pun langsung mencipok Imhotep sehingga ia kehilangan fokus dan badai pun mereda. Namun, akan tetapi sayangnya Winston kehilangan kendali sampai akhirnya mereka menabrak pasir. Rich, Jonathan, dan Ardeth berhasil selamat, sedangkan Winston tewas dan berakhir dilahap oleh pasir hisap. Ketiganya kemudian mencoba memasuki goa Hamunaptra dengan mengusungi runtuhan batu. Sedangkan Imhotep menggunakan isian guci untuk memanggil para pengikutnya. Setelah mengusungi batu cukup banyak, Rich, Jonathan, dan Ardeth akhirnya berhasil menemukan area baru yang penuh dengan harta kekayaan Mesir kuno. Namun, gak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan mumi pendeta Imhotep. Imhotep's place, right there. Mereka pun segera menuju ke patung Horus dan menutup jalannya dengan bom dinamit.
Sedangkan Imhotep memulai melakukan ritual dengan meletakkan mumi Angsunamun di samping Evie. Setelah menemukan kitab Amun-Ra, tiba-tiba para mumi pendeta datang. Ardeth pun mengorbankan dirinya untuk membiarkan Reach serta Jonathan pergi melarikan diri. Sementara itu, Imhotep akhirnya berhasil memindahkan jiwa Angsunamun ke dalam muminya. Dan untuk memulihkan wujud Angsunamun, Imhotep harus membunuh Evie. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jonathan datang sambil menunjukkan kitab Amun-Ra kepada Imhotep. Ketika Imhotep terpancing, Reach muncul dan mulai menyingkirkan para mumi pendeta. Selagi Reach bergelut dengan mumi, Jonathan membaca tulisan di buku Amun-Ra untuk membunuh Imhotep. Namun sayangnya, Jonathan salah baca dan malah memanggil sekelompok mumi penjaga Seti. Imhotep pun langsung memerintahkan mumi Seti untuk mengejar Reach, sedangkan Evie dikejar-kejar oleh Angsunamun. Dalam posisi seperti ini, Jonathan berhasil menemukan mantra yang bisa mengendalikan para penjaga Seti dan berhasil mencegah terbunuhnya Reach. Jonathan lalu memerintahkan para penjaga Seti untuk membunuh Angsunamun. Melihat kekasihnya mati, Imhotep pun mencoba untuk membunuh Jonathan, tetapi Reach langsung memotong lengan Imhotep sehingga Jonathan memiliki kesempatan untuk mengambil kuncinya dari Imhotep. Saat Imhotep melampiaskan amarahnya kepada Reach, Evie dan Jonathan membuka Amun-Ra dan langsung membacakan mantra kutukan balasan. Dan seketika itu juga, roh Dewa Anubis datang lalu mengambil jiwa abadi Imhotep. Hal itu pun membuat Imhotep kini menjadi manusia biasa. Tanpa pikir panjang, Reach pun langsung menikam Imhotep yang membuat Imhotep jatuh ke dunia bawah dan membusuk menjadi mumi lagi. Sebelum menghilang, Imhotep bersumpah akan membalas dendamnya kepada mereka. Sementara itu, Benny diam-diam menyeret harta karun keluar. Tapi tanpa sengaja, ia memicu jebakan gunung. Jebakan itu membuat Hamunaptra tertutup dan akan runtuh. Reach, Evelyn, dan Jonathan pun segera berlari menuju ke pintu keluar. Akan tetapi, Jonathan tak sengaja menjatuhkan buku emasnya. Sementara Benny yang masih tertinggal terjebak di dalam penyimpanan emas. Sampai akhirnya ia tewas dimakan oleh segerombolan sekerap pemakan daging. Evie, Jonathan, dan Reach akhirnya tiba di gurun dan melihat bagaimana Hamunaptra menghilang ditelan oleh pasir. Ketiganya kemudian dikejutkan dengan Ardeth yang ternyata masih hidup dan ia berterima kasih atas bantuan mereka. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Mummy. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pada dasarnya, Mumi sangat ketakutan saat melihat upil. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.